Baik, jadi di sini kami akan melakukan presentasi mengenai jejak karbon, pengertian, cara menghitung, strategi, dan pengurangannya. Tapi sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Bagas Pradipta Lanang dengan NIM 2025-11079. Dan ada rekan saya, Doli Pangihutan dengan NIM 2025-11076. Dan Muhammad Hafiz dengan NIM 2025-11060. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja sesi presentasi untuk pengertian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Doli Pangihutan Silagan dengan NIM 2005-11076. Jadi di sini kita akan membahas apa itu jejak karbon. Nah, yang pertama itu ada definisi jejak karbon. Nah, jejak karbon itu mencakup semua emisi GRK. GRK itu gas rumah kaca dari aktivitas langsung maupun tidak langsung manusia, industri, dan transportasi. Yang kedua, urgensi perubahan iklim. Memahami jejak karbon sangat penting untuk mengatasi pemanasan global dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Nah, total emisi karbon ini dan gas rumah kaca ini yang dihasilkan oleh aktivitas manusia diukur dalam ton CO2 equivalent. Next slide. Nah, jadi jejak karbon ini memiliki dampak dan urgensinya, yaitu konsentrasi CO2 atmosfer terus meningkat drastis, mendorong pemanasan global dan krisis iklim yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Oke, boleh next slide. Nah, jejak karbon ini memiliki beberapa kategori emisi, yaitu skop 1, 2, dan 3. Yang skop 1 ini emisi langsung. Emisi yang bersumber langsung dari operasional, yaitu pembakaran bahan bakar kendaraan, alat berat, dan generator di lokasi. Yang kedua, yaitu skop 2, emisi tidak langsung. Emisi tidak langsung ini dari konsumsi listrik yang dibeli dari jaringan PLN untuk operasional gedung dan peralatan. Yang ketiga, yaitu skop 3, emisi rantai pasok. Emisi tidak langsung lainnya yaitu produksi material konstruksi, transportasi, dan seluruh rantai pasok proyek. Next slide. Nah, jejak karbon ini bisa kita hitung dengan cara sigma dalam kurung AI, yaitu keterangannya itu konsumsi energi atau bahan, yang satuannya kWh, liter, atau kg, dikalikan EF. EF itu faktor emisi yang satuannya kilogram CO2 per kWh atau kilogram CO2 per liter. Nah, rumus emisi GRK ini dijumlahkan semua sumber emisi aktivitas. Nah, bisa dicontohkan di sini pada AC1PK, yaitu dengan 900 watt dikalikan 9 jam per hari dikalikan 365 hari dikalikan 0,8316 kg CO2 per kWh. Jadi hasilnya itu 2.462 kg CO2 per tahun. Oke, boleh next slide. Nah, pada Universitas Yogyakarta, jadi ini ada gambaran umum jejak karbonnya, yaitu yang pertama konsumsi listrik tahunannya. Nah, total konsumsi listrik gedung utama Universitas Yogyakarta mencapai 601.142,4 kWh per tahun, menjadikannya salah satu konsumsi energi terbesar di lingkungan kampus. Nah, total emisi karbonnya itu CO2-nya yaitu sebesar 498.948 kg CO2 per tahun, bersumber dari penggunaan AC, komputer, dan sistem pencahayaan gedung. And next. Nah, berikut detail emisi per sumber Universitas Yogyakarta.
Yang pertama AC, penggunaannya itu 56%, 276.808 kg CO2 per tahun, 201 dia itu memiliki 201 unit AC dan beroperasinya 9 jam per hari, kontributor emisi terbesar di gedung. Yang kedua, ada komputer, yaitu 25%, sebanyak 125.854 kg CO2 per tahun. Nah, di komputer ini memiliki 150 unit desktop dan 6 laptop aktif setiap hari kerja. Nah, selanjutnya yang ketiga itu lampu. Penggunaannya itu 19%. Nah, 96 menghasilkan 96.285 kg CO2 per tahun. Nah, di sini tuh berbagai jenis lampu di seluruh area gedung kampus. Jadi total emisinya itu, sebelumnya. Nah, jadi total emisinya itu 498.948 kg CO2 per tahun dari 3 sumber utama. Oke, sekian dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Doli. Sebelumnya izin masuk saya Muhammad Hafiz, 2025 11.060 yang akan menjelaskan studi kasus kedua di Institut Teknologi Yogyakarta dengan di mana total emisi yang dikeluarkannya itu sebesar 83.419 kg CO2 per tahun, di mana bisa dilihat emisi yang tertingginya itu dihasilkan oleh salah satu ruang di gedung B yang mencatat jejak karbon tertinggi sebesar 53.652 kg CO2 per hari, yang mana menjadikannya prioritas utama dalam program efisiensi energi kampus. Nah, konsumsi listrik bulan ini tertinggi tercatat pada bulan April, yang mana mencerminkan pola penggunaan energi puncak di lingkungan akademik. Lanjut, buat breakdown-nya atau penjelasannya, peralatan utama yang menyebabkan gas rumah kaca atau emisi di kampus tersebut adalah AC, diikuti oleh komputer, lampu, dan juga proyektor. Buat peralatan dan juga rekomendasi pengurangannya, ada beberapa saran. Yang pertama yaitu mengganti lampunya menjadi lampu LED, kemudian mengoptimalkan ventilasi alami dan mematikan perangkat elektronik saat tidak digunakan untuk mengurangi emisi yang terjadi. Selanjutnya masuk ke studi kasus ketiga di UPN VY atau Veteran Yogyakarta. Gedung kuliah FTM UPN Veteran Yogyakarta ini akan dikonstruksi selama 9 bulan dengan total emisi yang dihasilkan sebesar 2.771,26 ton karbon dioksida ekuivalen. Durasi konstruksinya selama 9 bulan dan mencakup seluruh aktivitas dari persiapan lahan hingga penyelesaian struktur bangunan. Lanjut ke pembagian emisi skop 1, 2, dan 3. Nah, dari kasus pembangunan ini, skop satunya yaitu emisi langsungnya dari bahan bakar alat berat dan kendaraan konstruksi sebesar 85,88 ton karbon dioksida ekuivalen. Selanjutnya, skop kedua atau emisi tidak langsung dari konsumsi listrik proyek dan kantor sebesar 116,67 ton karbon dioksida ekuivalen. Dan terakhir, di skop ketiganya yang paling besar yaitu 92%, 92,69%, yang merupakan emisi rantai pasok atau emisi dari material konstruksi sebagai sumber terbesarnya dengan menyumbang lebih dari 2.500 ton. Nah, bisa dilihat di sini merupakan ranking dari emisi material konstruksi, mulai dari beton ready mix hingga ke genteng dan material lain. Kita lanjut ke strategi efisiensi energi dan peralatan. Strategi pertama yaitu untuk mengurangi emisi, kita dapat mengurangi penggunaan AC dan ganti lampu dengan menggunakan lampu hemat energi atau LED untuk efisiensi maksimal. Strategi yang kedua yaitu dengan maksimalkan ventilasi alami dan pencahayaan alami dari sinar matahari. Langkah-langkah praktis efisiensi energi yang dapat kita lakukan ini dapat mengurangi emisi CO2 hingga 30-40% tanpa memerlukan investasi yang besar. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Imade Bagas. Baik, terima kasih Muhammad Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi material dan proses konstruksi rumah ramah lingkungan.
Jadi teman-teman yang pertama itu harus memilih material ramah lingkungan, yang dimana gunakan beton rendah karbon, baja daur ulang, dan bahan lokal bersertifikat hijau. Selanjutnya ada gunakan energi terbarukan, pasang panel surya dan gunakan sumber energi terbarukan di lokasi proyek. Dan yang ketiga ada monitoring emisi terintegrasi, yang dimana lacak emisi skop 1, 2, dan 3 secara berkala menggunakan sistem digital. Lanjut yang keempat, daur ulang material konstruksi, manfaatkan kembali material sisa proyek untuk mengurangi limbah konstruksi. Kelima, optimalkan proses konstruksi, rencanakan jadwal efisien untuk minimalkan penggunaan alat berat dan bahan bakar. Dan yang terakhir, pelaporan sertifikasi hijau, yang dimana terapkan standar green building dan laporkan emisi secara transparan. Baik, next slide. Selanjutnya, target dan kebijakan Indonesia menuju net zero emission. Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission pada tahun 2060 dengan berbagai target sektoral dan kebijakan energi terbarukan yang sejalan dengan Perjanjian Paris. Oke, next slide. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak perubahan iklim dan urgensi mitigasi. Yang pertama yaitu dampak fisik, peningkatan suhu global, cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan mencairnya es kutub yang mengancam jutaan jiwa di seluruh dunia. Itu dari dampak fisiknya. Selanjutnya ada dampak ekosistem, yang dimana kerusakan ekosistem, hilangnya biodiversitas, dan kepunahan spesies semakin cepat akibat perubahan iklim yang tidak terkendali. Baik, next slide. Selanjutnya adalah kesimpulan, jejak karbon adalah tanggung jawab bersama. Hitung dan pahami. Kita harus menghitung dan memahami, ukur jejak karbon Anda dari aktivitas sehari-hari, dan pahami dampaknya terhadap lingkungan dan iklim global. Selanjutnya ada kurangi dan bertindak. Terapkan strategi efisiensi energi, pilih material ramah lingkungan, dan dukung target NZE Indonesia 2060. Baik, ini yang terakhir. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mewakili teman-teman saya sesi presentasi ini. Mohon maaf jika ada kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.